Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih di channel Bintang Cikarang. Kali ini saya tidak membuat tutorial tentang masakan, tapi saya ingin membuat suatu review tentang dua produk penyedap rasa yang itu mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, sering dengar ya. Artinya buat teman-teman yang suka masak sering dengar Royco dan Masako ya. Jadi saya tertarik hari ini mungkin saya membuat suatu review ya tentang kedua produk itu. Kita lihat dari sisi packingnya, dari sisi apa rasa-rasanya, powdernya segala macam. Mungkin nanti kita bisa cek ya lebih unggul mana, karena memang ini produk-produk dari pabrik besar ya. Artinya memang kedua produk ini berkompetisi sebagai kompetitor terbesar di Indonesia gitu ya. Oke, kita mulai dari Royco ya. Royco dari zaman dulu memang dia cenderung memilih kemasan warnanya merah ya. Warna merah ini itu menjadi warna khas dari Royco, dan sedikit ada warna kuning juga ya, kontras di sini. Itu memang ciri khas dari tahun ke tahun Royco seperti itu gitu ya. Kemudian dari cracking ya, dari kemasan ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Masako, mungkin nanti bisa ketahuan ya mana yang lebih cracking, mana yang lebih kering kesannya gitu kan. Ini dari Masako ya, dia cenderung memang dari dulu warnanya juga kebanggaannya kuning ya, kontras juga. Jadi dia memang konsisten juga di situ, karena memang kedua pabrik ini tidak ingin merubah tampilan banyak kemasan ya. Jadi memang mereka terus mempertahankan warna dari awal hingga terus menerus gitu ya. Untuk Masako memang dia punya keunggulan lebih cracking ya, kesannya lebih kering. Memang ini kalau kita perhatikan, karena ukuran sasetnya juga si Masako ini memang lebih besar ya, lebih besar. Jadi dia punya sedikit gelembung angin lebih gede ya, lebih ruangnya itu volumenya lebih besar ya. Jadi tampak kering ya, cracking, bersuara gitu kan. Tapi Royco itu agak sedikit kurang dia memang, karena kemasannya juga agak kecil. Jadi ruang gerak dari powder ini memang sedikit gitu ya. Tapi kalau dari sentuhan pegangan seperti ini, sebenarnya sudah terasa bahwa si Masako ini powdernya lebih besar nih. Particle size-nya, entah dia pakai garam ukuran mesh berapa, ini kayaknya agak besar nih, bisa 60 nih. Kalau Royco ini kayak cenderung di 80 ya untuk kehalusannya gitu kan. Tapi nanti kita buktikan setelah nanti kita buka ya. Ini kan baru kita dari tampilan. Untuk harga masih di kisaran 1002 ya. Tadi sempat mampir di warung, ini harganya 1002 saset ya. Oke, coba nanti kita buka ya. Kita buka, ini saya ada media air panas. Ini kurang lebih 100 ml lah, kurang lebih ya. Jadi saya mau seduh nanti kedua bumbu ini. Kita lihat apakah si Royco itu punya apa ya namanya, warnanya itu menariknya seperti apa, dan si Masako seperti apa gitu kan. Dan nanti kita bisa coba gimana rasanya kedua produk ini ya. Saya mulai dari Masako ya. Ini kemasan 9 gram. Royco juga kemasan 8 gram, agak sedikit ya. Tapi kita coba. Memang kalau untuk ukuran dari particle size-nya, si Masako ini lebih besar, ini cenderung lebih kasar gitu. Jadi pada saat kita kocak seperti ini tuh dia akan lebih terlempar gitu kan, karena lebih kasar ini. Kita situ ya. Oke, kamera silakan didekatkan lagi biar lebih jelas. Oke, ini Royco ya. Royco 8 gram. Royco lebih lembut ya, kemungkinan dia pakai meshnya ini mesh 80 ini. Lebih halus dia. Kelebihannya, kalau kelebihan dari produk ini, kalau misalkan dia punya ukuran yang lebih halus, biasanya dia lebih mudah digunakan untuk tepung bumbu fried chicken ya, untuk bumbu kering, karena dia lebih rata nantinya. Kalau untuk ukuran kasar, kalau Masako lebih kasar, cenderung nanti kalau dijadikan bumbu-bumbu kering, kita pada saat
coba testernya itu rasanya biasanya suka ada asinnya itu di belakang, agak ketangkep di akhir dia karena ukuran besar dia. Nah ini Royco. Royco ini memang warnanya cenderung lebih kuning ya. Karena mungkin si Royco ini dia pakainya ini Yellow Sunset kali ya, jenis Tatrazine ya. Tapi kalau si Masako ini memang tidak pakai kayaknya dia. Jadi lebih natural lagi, lebih bening ya. Memang lebih menarik Royco warnanya ya. Tapi itu hanya warna sih, jadi artinya tidak berpengaruh terhadap rasa ya. Coba saya untuk Royco ini dia di flavor mericanya lebih tinggi ini, jadi ada rasa-rasa pedesnya ini lebih tercium ini di flavornya. Sama si chicken flavornya lebih tajam nih ya. Mungkin dia lebih bagus atau lebih banyak nih takarannya gitu ketimbang Masako. Masako rada lemah dia. Mungkin Masako tidak bermain di flavor ya, tapi dia lebih bermainnya di kaldu kali ya. Tapi nanti kita coba icip-icip lebih asin mana, lebih gurih mana gitu kan. Karena setiap produk pasti punya kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Oke, kita coba ya. Gurihnya tetap tinggi. Lebih asin, tapi gurihnya tinggi juga. Jadi di antara kedua produk ini sebenarnya gurihnya udah maksimal ya. Cuma memang dari tampilan warnanya itu yang membedakannya ya, antara kuning dan si Masako ini lebih ke arah bening gitu kan. Jadi kalau masalah rasa memang tidak jauh berbeda, cuma kalau si Royco ini dia pakai flavornya lebih tinggi. Jadi pada saat kita cium seperti ini, jadi flavor kaldu ayamnya itu lebih tercium gitu ya daripada Masako ya. Tapi kalau dicoba rasanya semuanya sama-sama gurih, sama-sama bagus. Jadi tinggal buat teman-teman aja diaplikasikannya seperti apa. Karena kalau untuk masakan, walaupun powdernya itu lebih kasar, tetapi kalau untuk masakan yang berkuah itu nggak masalah karena dia akan dicairkan ya. Cuma mungkin kalau buat untuk bumbu kering, semisal fried chicken, bumbu tepung bumbu, saya rekomendasi mungkin lebih Royco ya, karena Royco lebih halus. Pada saat kita aduknya itu dia lebih merata. Kalau yang kasar seperti ini, dia kurang gitu rata. Nanti apabila kita coba di tepungnya itu, pas ketemu garam yang kasar itu akan timbul asin yang terakhirnya, padahal cuman karena dia terlalu kasar gitu ya. Mungkin gitu aja. Jadi semua produk ini punya kekurangan dan kelebihannya, baik dari tekstur, ukuran, particle size-nya, dan harganya segala macam. Semua kembali lagi kepada teman-teman lebih punya feeling kemana. Kadang setiap orang tuh lebih fanatik terhadap merek gitu ya. Saya pakai Masako, biasanya seperti itu terus. Oh, saya nggak suka pakai Masako, saya pakai Royco. Nah, jadi semua terserah teman-teman sebagai konsumennya. Jadi yang mana menurut teman-teman cocok, monggo. Saya di sini hanya mereview, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan sedikit buat teman-teman yang mungkin menyukai tutorial ini, silakan like. Kalau seandainya pun tidak, silakan komen saja, karena ini bebas ya, terbuka. Jadi jika teman-teman punya pesan-pesan ataupun sekiranya yang perlu disampaikan, tanyakan saja, nanti saya akan review ulang lagi. Mungkin gitu aja teman-teman ya, sedikit review tentang dua bumbu masak antara Masako dan Royco. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengerti lah bahwa kedua bumbu ini memang punya plus dan minus. Mungkin gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.